Oh shit, here we go again. Ayai guys, apa kabar kalian para gabuters? Rebahan masih enak, encok mulai terasa. Baik, di video kali ini saya bakal kembali memberikan rangkuman alur cerita sebuah film dengan bumbu plot twist lagi berjudul The Village yang dirilis tahun 2004. Dari judulnya kalian pasti langsung tahu bahwa film ini bakal bersetting di desa guys. Disutradarai oleh M. Night Shyamalan, sang kreator film-film plot twist. Kalian dijamin terkejut dengan rahasia yang disimpan di desa dalam film ini. Sebelum mulai, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya dong seperti biasa. Baik, tanpa berlung-lung jam again. Cikidau. Are you sure about that? Film dibuka dengan sebuah prosesi pemakaman guys. Terlihat bahwa salah satu anggota keluarga dari tetua desa di sana meninggal yang bernama Daniel Nicholson, putra dari August Nicholson. Kemudian scene berpindah ke sesi makan bersama yang dihadiri semua warga desa dengan satu orang tetua bernama Edward Walker memberikan wejangan-wejangan gitulah ke warga desa. Kemudian mereka mulai untuk makan, namun tiba-tiba terdengar sebuah suara dari tengah hutan. Suara tersebut seperti auman hewan gitulah. Tapi malah ada seorang warga di sini yang ketawa-ketawa. Bisa dilihat kalau dia menderita keterbelakangan mental gitulah. Namanya sendiri adalah Noah Percy. Setelah itu kita diperlihatkan kehidupan warga desa yang sangat merefleksikan kehidupan zaman dulu banget lah. Mulai dari pakaian sampai rumahnya. Saat itu ada dua orang wanita yang menyapu rumah dan kemudian melihat sebuah bunga berwarna merah. Tapi terlihat mereka ketakutan dan langsung mengubur bunga tersebut. Wow, ada apakah ya? Kemudian tibalah malam hari, terlihat bahwa desa tersebut ternyata dijaga oleh beberapa orang guys. Mereka terlihat menjaga desa dengan mengawasi ke arah hutan. Oh ya, hutan tersebut sendiri bernama Covington. Pagi hari tiba, scene menunjukkan aliran sungai kecil dengan sebuah bayangan sesosok makhluk dengan jubah merah di sana. Tapi belum jelas apakah itu sebenarnya. Apakah makhluk yang bersuara di saat warga sedang makan bersama kemarin, kita masih belum tahu. Kemudian kita diperlihatkan Edward sedang mendatangi anak-anak di dekat sekolah di desa itu, yang menemui anak-anak tersebut karena mereka sedang melihat sesuatu yang ternyata seekor hewan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana tubuhnya dikuliti guys. Ngeri. Anak-anak itu kemudian dikumpulkan dan ditanyai mengenai siapa yang bisa menjadi pelakunya. Mereka kemudian menjawab, "Those don't we speak of," atau yang tidak kita bicarakan. Hal ini merujuk kepada makhluk yang menghuni hutan Covington guys. Edward juga memberitahu bahwa mereka memiliki perjanjian dengan makhluk itu dan selama bertahun-tahun mereka tak mengganggu dan tak pula diganggu karena mereka saling menghormati dengan tidak masuk ke dalam hutan terlarang itu dan makhluk itu tak akan masuk ke wilayah mereka. Scene berpindah ke rapat tetua desa, di mana mereka sedang membicarakan kejadian yang baru saja terjadi. Namun saat itu, tiba-tiba ada seorang pria yang ingin berbicara dengan mereka. Dia adalah Lucius Hahn, pemuda setempat yang dikenal pendiam guys. Mungkin kalian kalau ingat Joker, nah aktor yang memerankannya sama. Dia mengutarakan maksudnya yaitu semenjak kematian Daniel Nicholson, yang kita lihat di awal film tadi, yang merasa resah dan ingin melewati hutan Covington dan pergi ke kota untuk membeli obat-obatan. Dari sini kita tahu bahwa ternyata ada kota di film ini. Kebetulan Ibu Lucius sendiri juga merupakan salah satu tetua desa di sana. Tapi tidak diketahui apakah Lucius ini diperbolehkan atau tidak. Malam harinya, Lucius menemani rekannya bernama Vinton menjaga menara perbatasan desa. Ia bertanya kepada Vinton, pernahkah dia berpikir mengenai kota? Vinton kemudian menjawab bahwa untuk apa ke kota? Kota adalah tempat orang-orang jahat tinggal. Jadi bisa disimpulkan bahwa warga desa membenci kota karena citranya yang buruk mungkin. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan kembali dengan hewan yang mati dikuliti. Maka diadakan pertemuan lagi guna membahas siapa yang membunuh hewan-hewan tersebut. Namun mereka tidak percaya bahwa those don't we speak of, atau di sini kita sebut saja makhluk dari hutan itulah, telah menembus perbatasan desa. Jadi siapa yang bisa menjadi pelakunya? Sepulang dari sana, Kitty, putri dari Edward Walker, mengutarakan perasaannya bahwa dia mencintai Lucius. Ia ingin menikah dengan Lucius. Tentu ayahnya kaget dong, kok cewek yang kebelet malahan. Tapi apa mau dikata, ayahnya setuju saja guys. Kitty pun menemui Lucius dan mengungkapkan perasaannya ke Lucius. Ternyata malah Luciusnya nggak nanggepin, diem doang, dan ternyata ia malah ditolak Andidau. Dia pun ditenangkan oleh saudari perempuannya bernama Ivy. Di tempat lain, Lucius sedang membantu August Nicholson, salah satu tetua desa. Nicholson berkata bahwa Lucius adalah orang yang sangat baik, biarpun dia pendiam, tapi terlihat bahwa Lucius sangatlah perhatian ke desa mereka.
Nicholson kemudian mengatakan bahwa sejauh apapun Lucius lari, kesedihan akan menghampiri dirinya, sama dengan apa yang para tetua desa rasakan. Tiba-tiba kita diarahkan ke sebuah kotak misterius di rumahnya. Apa isi kotak itu? Nanti akan terjawab. Esok harinya kita diperlihatkan kelakuan Noah Percy yang terlihat dirinya memang mengalami keterbelakangan mental, guys. Dia pun juga sering diganggu anak-anak di desa itu. Ivy yang mendengarnya menyuruh Noah berhenti memukuli anak-anak itu. Oh iya, Ivy ini kebetulan buta, guys. Ivy kemudian membawa Noah ke rumah hukuman sebagai hukumannya telah memukuli anak-anak tadi. Tapi dia kemudian memberikan dispensasi dan tidak jadi menghukum Noah. Terlihat di sini bahwa Ivy juga perhatian ke Noah, guys. Care gitulah. Noah juga merupakan anak tetua desa di sana. Begitu pula Ivy adalah putri dari Edward Walker. Ivy kemudian mengajak Noah untuk lomba lari karena si Noah ini ya gitulah membuat Ivy lari duluan dan sampailah mereka di Resting Rock, salah satu sisi desa. Di sana sudah ada Lucius ternyata. Dan mereka bertiga pun duduk bersama, sepertinya mereka ini adalah 3 sekawan dan sangatlah bersahabat. Kebetulan Lucius juga sangat baik ke Noah. Ivy di sana curhat sedikitlah ke Lucius perihal dirinya, juga mengenai kenapa Lucius menolak kakaknya, Kitty. Noah di sana pergi entah kemana, dan kemudian Lucius dan Ivy melanjutkan pembicaraan mereka. Terlihat kalau Ivy sepertinya menyukai Lucius dan begitupun sebaliknya, guys. Noah pun kembali dan membawa buah ceri berwarna merah. Buah ini oleh orang desa disebut dengan warna yang buruk dan dipercaya bisa memancing makhluk dari hutan datang. Tentu Lucius kaget dari mana Noah mendapatkannya, dan ternyata dia mendapatkannya dari hutan Covington. Hal ini membuat Lucius memberikan laporan ke tetua desa bahwa dengan dibuktikannya Noah masuk ke wilayah hutan dan tidak diganggu oleh makhluk tersebut, berarti Lucius yakin bahwa dia bisa melewati hutan Covington dengan aman asal tidak mengganggu dan hormat dengan makhluk itu. Dengan melihat tekadnya yang begitu kuat untuk pergi ke kota, akhirnya ibu Lucius yaitu Alice memberitahukan kegelapan kota padanya. Ia mengatakan dulu ayahnya pernah pergi ke pasar di kota, saat itu hari Selasa dan sepulang dari sana ia dirampok dan dibunuh. Beberapa hari kemudian mayatnya ditemukan. Hal tersebut mengagetkan Lucius yang sepertinya baru diberitahukan kepadanya. Lucius akhirnya menunjuk ke kotak hitam, persis yang dimiliki August Nicholson di rumahnya, guys. Menurut Alice, biarkan masa lalu gelap dan kesedihan mereka disimpan di dalamnya, dan Alice menolak ketika Lucius meminta untuk melihatnya. Dapat disimpulkan bahwa semua tetua desa di sana memiliki kotak ini, guys. Keesokan harinya, Lucius ditugaskan mengecat pembatas desa. Di sana dia nekat masuk ke hutan Covington dan memetik sebuah bunga berwarna merah. Tak lama, ternyata ada yang melihat dirinya di dalam hutan tersebut. Wadaw. Lucius akhirnya kembali ke perbatasan desa. Nekat bener lah si Lucius ini, guys. Malamnya, Lucius kembali menemui Ivy. Dia berbicara pada Ivy bahwa dia sebenarnya ingin pergi ke kota karena mungkin bisa menemukan obat untuk Noah agar dia bisa belajar dan membantu dirinya. Ivy kemudian mengatakan bahwa niat Lucius baik, tapi baiknya dia mengurungkan hal itu. Ivy juga mengatakan bahwa Kitty sudah move on dan akan menikah dengan pria bernama Christoph Crane. Dia juga menyentil sedikit bahwa sekarang dia bebas didekati kalau ada yang mau. Malu-malu kucing ini mah. Scene berpindah ke Vinton yang kembali berjaga, guys. Saat itu dia mendengar sesuatu dan ia kira itu adalah Lucius, tapi alangkah kagetnya itu adalah sebuah makhluk dengan jubah merah, guys. Wow. Dia akhirnya membunyikan lonceng tanda bahaya dan warga desa yang mendengarnya langsung dengan kepanikan bersembunyi di lantai bawah rumah. Ivy dengan kesetiaannya menunggu Lucius karena dia khawatir dengannya. Terlihat bahwa Lucius ini sedang memastikan keselamatan warga desa, guys. Peduli banget lah. Ivy terus menunggu dan tidak lama makhluk tersebut datang. Mulai mendekat, tapi ya Lucius datang memegangnya masuk. Romantisnya. Mereka pun berlindung di ruang bawah tanah itu. Esok harinya warga dikejutkan bahwa makhluk tadi memberikan tanda merah di rumah mereka, menandakan bahwa makhluk tersebut memberikan sebuah peringatan. Benar saja, saat para tetua melakukan pertemuan, didapatkan bahwa Lucius mengakui perbuatannya yang kemarin sempat melewati batas desa dan dia menyesalinya. Tapi Edward tidak marah kepada Lucius, dia malah mengatakan bahwa Lucius adalah orang yang berani, jadi Edward ini orangnya baik banget lah, guys. Kemudian sebagian warga desa memberikan sesajen yang ditujukan kepada makhluk itu, guys, mungkin sebagai tanda maaf perbuatan Lucius. Kita juga diperlihatkan bahwa Kitty, saudari dari Ivy, telah menikah dengan Christoph dan sedang dirayakan. Ivy di sana bersama Clark, salah satu tetua desa. Mereka banyak mengobrol lah sampai Ivy bertanya mengenai saudara dari si Clark ini. Dan asal usulnya sampai Clark mengatakan bahwa saudaranya hanya hidup sampai umur 23 tahun. Dia dibunuh saat akan pulang ke rumah, guys. Jadi bisa kita simpulkan bahwa para tetua desa di sini memiliki masa lalu yang kelam dan kemudian membangun komunitas baru di tengah hutan guna menghindari kehidupan kota yang jahat itu. Malam harinya perayaan pernikahan Kitty dilaksanakan. Mereka bersukaria dan bersenang-senang sampai salah satu anak desa datang dan memberitahu bahwa makhluk-makhluk tadi datang dan memberikan peringatan kembali. Wadaw. Saat mereka kembali, benar saja rumah-rumah sudah dibuka, bangkai hewan yang dikuliti berserakan dan beberapa rumah digantung dengan hewan mati tersebut, guys. Ngeri dah.
Akhirnya warga desa kembali ke rumah masing-masing dan berlindung sembari para tetua desa merapatkannya. Di tempat lain, kita melihat bahwa Lucius ternyata mendatangi rumah Ivy dan duduk di teras rumahnya. Ivy melihat hal tersebut tentu kaget dan mengatakan mengapa Lucius di sana. Dan disinilah Lucius mengutarakan perasaannya yang selama ini dia pendam. Dia mengatakan bahwa dia memang memiliki perasaan pada Ivy. Dia peduli kepada Ivy dan dia mencintai Ivy, namun hal tersebut tidaklah harus dikatakan. Dan dia duduk di teras rumahnya karena khawatir terjadi sesuatu padanya. Keren, mencintai dalam diam kan? Akhirnya kita tahu bahwa mereka berdua saling mencintai. Besoknya Ivy tentu meminta restu kakaknya terlebih dahulu, yaitu Kitty, yang pernah ditolak oleh Lucius. Namun dengan rasa sayangnya kepada Ivy, akhirnya dia merestui hubungan mereka berdua. Di tempat lain, Noah datang kembali ke rumah Lucius setelah mendengar antara Ivy dan Lucius. Dia datang dengan ekspresi sedih, namun tidak mengatakan apapun. Tentu Lucius kaget dan menyuruhnya masuk karena Lucius sudah menganggap Noah adalah saudaranya sendiri. Tapi tiba-tiba, tanpa diduga, Noah menusuk Lucius dengan sebilah pisau. Anjay, setega itukah Noah ya guys? Parah. Lucius pun langsung terkapar dan Noah kebingungan, terus menangis nggak jelas. Di sini bisa kita lihat bahwa Noah ternyata juga menyayangi Ivy, cinta segitiga kan. Noah pun akhirnya meninggalkan Lucius yang sudah bersimbah darah. Sampai di rumah, Noah dengan tangan berlumuran darah mengagetkan kedua orang tuanya, membuat desa menjadi geger. Siapakah orang yang sudah Noah lukai sebenarnya? Sampai kepada feeling Ivy yang merasa tak enak. Dan benar saja saat masuk ke rumah Lucius, dia menemukannya sudah tergeletak. Dengan kemarahannya, Ivy mendatangi Noah yang sudah dikurung di rumah hukuman. Dia menampar, pew, sedap. Noah tentu tidak bisa berbuat apa-apa guys. Singkat cerita, Ivy dengan penuh rasa cinta kepada Lucius meminta untuk melewati hutan Covington dan pergi ke kota guna mendapatkan obat demi nyawa Lucius. Walaupun sebenarnya hal ini sangat menyalahi aturan yang sudah dibuat komunitas tersebut, bahwa mereka tak akan lagi kembali ke kota dengan masa lalu kelam di sana. Ivy kemudian diajak Edward, ayahnya, pergi ke sebuah gudang tua di sisi desa. Dia mengatakan berbagai alasannya mengapa melakukan semua ini, merujuk pada kenapa Edward membuat komunitas di tempat terisolasi itu, mengapa mereka membenci kota dan lain-lain. Sampailah mereka di gudang itu dan Edward mengatakan agar sebisanya Ivy tidak berteriak. Scene kemudian berpindah guys. Jadi belum dijelaskan mengenai gudang tadi. Kita diperlihatkan para tetua desa berkumpul dan Edward mengatakan Ivy akan pergi ke kota. Singkat cerita, Ivy akhirnya bersiap pergi ke kota dengan dikawal dua orang, Vinton dan Kristoff. Mereka memakai jubah warna kuning yang sepertinya dipercaya bisa melindungi mereka. Mereka pun pergi melewati hutan Covington yang mengerikan. Ivy juga membawa batu untuk jimat mungkin. Namun terlihat bahwa Vinton maupun Kristoff ini ketakutan dan ingin berhenti. Kristoff akhirnya berhenti dan kembali ke desa. Tersisalah Vinton dan Ivy. Mereka berteduh karena tiba-tiba cuaca hujan guys. Di sana Vinton juga mulai ragu dan ingin kembali, bahkan mengajak Ivy karena dia merasa ada yang mengawasi mereka di hutan itu. Pada akhirnya Vinton pun kembali dan Ivy sendirian. Akhirnya Ivy membuang batu jimatnya dan kita diperlihatkan ke scene gudang tadi menunjukkan Edward meminta Ivy maju beberapa langkah dan alangkah terkejutnya dia memegang Those Don't We Speak Of atau makhluk tersebut. Terungkaplah fakta besar desa ini bahwa selama ini para tetualah yang membuat cerita makhluk di hutan Covington. Mereka lah yang mengatur semua suara-suara dari hutan, hewan yang dikuliti, semua adalah perbuatan tetua desa. Cerita makhluk Covington juga didapat dari buku cerita di buku sejarah Amerika yang pernah diajarkan Edwards di kota, karena dia dahulu ada seorang guru di sana. Wadidaw. Ivy sesungguhnya telah tahu hal tersebut saat akan memasuki hutan, makanya dia berani guys masuk ke dalamnya. Singkat cerita, Ivy lanjut untuk menyeberangi hutan dan saat itulah tiba-tiba dia masuk ke dalam lubang yang cukup dalam. Namun untungnya dia bisa selamat dan tidak terjatuh ke dalamnya. Walau buta, tapi Ivy ini gigih banget guys. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Namun di perjalanan tiba-tiba dia merasakan kehadiran makhluk berjubah merah itu. Loh, kok bisa? Kan para tetua desa sudah menyetujui kepergian Ivy. Nggak mungkin kan dia diganggu. Ivy yang menahan rasa takutnya terus berusaha menghindari makhluk tersebut yang ngeri lah. Dan dia akhirnya menemukan cara yaitu menjebak makhluk itu guys. Yaitu dengan lubang tempat Ivy hampir jatuh tadi. Dia memancing agar makhluk itu mengejarnya. Dan ya makhluk itu yang akan menangkap Ivy malah masuk ke dalamnya. Mampus. Dan ternyata makhluk tersebut adalah Noah Percy guys. Dialah yang berusaha menghentikan Ivy. Dia ternyata menemukan ruang bawah tanah di rumah hukuman di mana tersimpan replika makhluk itu di dalamnya. Ya kabur untuk menghentikan Ivy, namun malah dia yang mati. Adidaw. Akhirnya Ivy sampai di jalan kecil yang dimaksud ayahnya. Ia pun mengikuti jalur itu dan menemukan pagar tinggi. Dia langsung memanjatnya guys. Kenyataannya, hutan Covington ini dibatasi pagar setinggi itu ya. Di tempat lain, Edward dan Alice finally membuka kotak rahasia tetua-tetua desa. Alangkah terkejutnya saya
Saya ya nggak tahu kalau kalian. Ternyata kota itu berisi foto yang nampaknya adalah kehidupan tetua desa sebelum membentuk komunitas di hutan itu, yaitu kehidupan semasa di kota di mana banyak ironi yang telah mereka alami, kehilangan keluarga, pembunuhan, dan kekejaman kehidupan kota lainnya. Itulah alasan mereka pergi, guys. Ivy kemudian ditemukan oleh seorang penjaga hutan yang kebetulan sedang berpatroli. Ia bingung dari mana asal Ivy dan melihat pakaiannya yang tak biasa. Ivy kemudian meminta bantuan orang tersebut, namanya Kevin. Ivy memohon bantuannya dan Kevin yang tak tega tentu membantunya. Ia kemudian mengambil obat yang Ivy butuhkan di pos penjagaannya. Kebetulan obatnya tersedia di sana. Setelah itu dia kembali mengantarkan obatnya, guys. Scene berpindah ke rumah tempat Lucius dirawat. Tetua desa berkumpul. Datang kabar bahwa Ivy berhasil membunuh makhluk itu. Dan tentu orang tua Noah histeris karena anaknya telah dibunuh oleh Ivy. Hal ini malah membuat rahasia desa semakin kuat karena kejadian tersebut. Warga tentu meyakini Ivy telah berhasil membunuh makhluk itu dan eksistensi desa bisa semakin berjalan. Wow, Ivy akhirnya kembali dan berhasil membawa obat untuk Lucius. So sweet, mantap. Oke guys, begitu saja alur cerita film The Village yang bumbu plot twistnya dikit lah, nggak terlalu medok. Baik, begitu saja video kali ini. Sampai jumpa dan bye-bye.